Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, The Squad of T-Bot. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rani Sagita dengan NIM 21105420008. Dan saya Novia Anita dengan NIM 21105420012. Dan saya Siska Novriani dengan NIM 21105430004. Kami dari kelas E2. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Regional dan Perkotaan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai T-Bot. Jadi, apa sih T-Bot itu? Jadi, menurut Charles M., T-Bot dalam makalahnya berjudul The Community Economics Based Study pada tahun 1962 untuk Committee for Economic Development, New York, dalam A From Benefit Regional Economics Analysis pada tahun 1974 menggunakan perbandingan dalam bentuk pendapatan atau income dan membuat rincian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dalam pengganda basis. Jadi, T-Bot menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol dasar dari T-Bot adalah YT sama dengan pendapatan total atau total income, YB sama dengan pendapatan basis atau basis income, YN sama dengan pendapatan non-basis atau service, K adalah pengganda basis atau base multiplier. Jadi, rumusnya delta YT sama dengan K dikali delta YB. Pengganda basis dalam satuan pendapatan adalah K sama dengan YT per YB. Karena pendapatan total sama dengan pendapatan basis tambah pendapatan non-basis, maka rumus pengganda basis di atas dapat dimodifikasi menjadi K sama dengan YT per YB sama dengan 1 YB per YT sama dengan 1 per YT kurang YN per YT sama dengan 1 per YT kurang YN per YB sama dengan 1 per 1 kurang YN per YT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novia Anita. Kepada Anita disilahkan. Slide selanjutnya yaitu pengganda basis yang dikemukakan di slide sebelumnya. Disebut sebagai pengganda basis jangka pendek atau KS, sehingga KS sama dengan 1 per 1 kurang YN per YT. Selanjutnya, menurut T-Bot, perekonomian terdiri atas 3 sektor, yaitu sektor ekspor atau X, sektor investasi atau I, dan sektor konsumsi atau C. Nah, total pendapatan wilayah adalah penjumlahan dari ketiga sektor tersebut dengan catatan apabila seluruh kegiatan menggunakan bahan baku lokal. Jadi, secara simbolik, YT sama dengan X tambah I tambah C. Nah, slide selanjutnya yaitu T-Bot kemudian merinci sektor-sektornya secara lebih detail. Sektor ekspor dibagi menjadi 2 dan sektor investasi dibagi menjadi 4. Perinciannya dengan menggunakan simbol yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. Sektor ekspor, XP atau sama dengan penerimaan dari ekspor kepada pihak swasta atau luar negeri, XG atau penerimaan dari ekspor kepada pemerintah pusat, yaitu barang atau jasa yang dibeli pemerintah pusat di wilayah analisis. Nah, sektor investasi, IRB sama dengan penerimaan dari investasi di bidang usaha atau bisnis, IRH atau penerimaan dari investasi di bidang perumahan atau housing, IRG atau penerimaan dari investasi pemerintah di wilayah analysis, ORG yaitu penerimaan dari kegiatan rutin pemerintahan di wilayah analisis. Selanjutnya, yaitu menurut T-Bot, dalam jangka panjang atau long run, hanya sektor ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan, sedangkan sektor investasi sebetulnya tumbuh karena ada pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonomi menjadi statis atau tidak ada pertumbuhan, maka investasi baru akan sama dengan nol, kecuali hanya untuk mengganti barang-barang yang sudah aus. Jadi, dalam jangka panjang yang mendorong pertumbuhan pendapatan basis dan non-basis adalah sebagai berikut. Delta YB sama dengan delta kali XP tambah XG. Delta YN sama dengan delta kali CR tambah IRB tambah IRG tambah ORG. Nah, di slide selanjutnya akan dibahas komentar terhadap metode T-Bot yang akan dijelaskan oleh Siska. Baiklah.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang komentar terhadap metode T-Bot. Avron Ben David berpendapat bahwa walaupun dalam jangka panjang, tidak semua investasi dapat dianggap non-basis. Kalau investasi itu adalah untuk menghasilkan barang ekspor, investasi harus dianggap sebagai basis. Apalagi sekarang banyak investasi yang sumber dananya berasal dari luar negeri dan jelas didatangkan uangnya dari luar wilayah, sehingga tidak menyedot keuangan wilayah. Besarnya investasi tersebut tidak bersangkut paut dengan tingkat pendapatan wilayah. Kelemahan terbesar dari metode T-Bot adalah metode tersebut hanya bisa diterapkan di wilayah kecil dengan kegiatan ekonomi yang belum terlalu bervariasi. Dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kami di sini mengambil beberapa data dari BPS tentang PDRB Kota Payakumbuh dengan mengambil 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2021. Dari data yang kami dapatkan, kami mengelompokkan data-data tersebut menjadi pendapatan basis dan pendapatan non-basisnya. Sehingga tampaklah pada slide yang ditampilkan di layar data-datanya. Selanjutnya, setelah kami mengelompokkan data-data tersebut, kami akan mencari T-Botnya dengan rumus K sama dengan YT per YB, di mana untuk tahun 2017 kami mendapatkan nilai dengan sebesar 1,1847. Untuk tahun 2018 kami mendapatkan nilai sebesar 13,997. Untuk tahun 2019 yaitu sebesar 1,1951 dan untuk tahun 2020 sebesar 1,1882 serta tahun 2021 sebesar 1,1894. Mungkin hanya inilah dari penjabaran kami serta data-data yang dapat kami berikan. Untuk materi pada kali ini, materi T-Bot, kami tahu jika rumus yang kami gunakan belum tentu pasti benar adanya. Oleh karena itu, kami memohon maaf jika kami ada kesalahan pemakaian rumus atau kesalahan pengambilan data. Dan saya kembalikan ke moderator. Jadi, kesimpulannya adalah model basis ekonomi menurut T-Bot menggunakan perbandingan dalam bentuk pendapatan atau income dan membuat rincian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dalam pengganda basis. Dalam bentuk pendapatan, hubungan antara perubahan pendapatan basis dengan perubahan total pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Perubahan pendapatan total adalah pengganda basis dikali perubahan pendapatan basis. Dan selanjutnya pengganda basis dalam satuan pendapatan yaitu K sama dengan YT per YB. Mungkin sekian video pembahasan dari kami. Jika ada kata yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Mungkin sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih dan see you next time. Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys.